Anak laki-laki itu lahir dengan mantel emas melilit tubuhnya. Sang ibu mengira anak laki-laki itu adalah monster. Tanpa ampun membiarkannya mengapung di sungai. Tapi air sungai bergulung deras. Matahari yang tinggi memancarkan cahaya yang sangat panas. Lalu menjatuhkan bola api besar ke dunia manusia. Air sungai juga merasakan kemurkaan matahari. Setiap gelombang naik setinggi puluhan meter. Di saat-saat bahaya, seorang pria melompat ke sungai, mencoba untuk menyelamatkan bayi itu. Hanya melihat bahwa seluruh tubuh bayi itu ditutupi dengan lapisan baju besi emas. Lalu matahari kembali tenang. Pria itu dengan cepat mengambil bayi itu dan pergi. Tapi di tengah jalan dihentikan oleh seorang gadis. Memberitahukan identitas asli pria tersebut kepada pria tersebut. Ternyata anak laki-laki itu adalah anak dari Dewi Kecantikan dan Dewa Matahari. Tetapi karena putri yang belum menikah melahirkan seorang anak adalah kejahatan keji. Hanya bisa melepaskan anak itu ke sungai. Gadis itu membuat pria itu bersumpah. Jangan pernah mengungkapkan identitas asli bocah itu kepada siapapun. Pria baik hati itu setuju dengannya dan segera kembali. Karena istri dia sedang melahirkan juga. Baru saja pulang dan melihat bidan keluar masuk. Agar bayi ini bisa hidup di sisinya. Pria menggendong bayi membuka pintu. Memberitahu bidan bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak. Satu masih belum lahir. Bidan dengan cepat berlari ke dalam untuk membantu. Ketika sang istri bangun, dia mengira dia akan memiliki anak kembar. Pria itu mengira dia bisa menyembunyikan ini. Siapa sangka hari kedua militer datang ke sini. Mengatakan beberapa kejadian aneh kemarin. Berhubungan dengan bayi kembar dia. Istri yang sangat marah. Memperingatkan petugas untuk tidak menyinggung kedua anaknya. Saat itu, bidan juga berdiri untuk bersaksi. Mengatakan bahwa kemarin sang istri hanya melahirkan satu bayi. Yang lainnya dipeluk pulang oleh suami dari luar. Ketika sang istri mendengar itu, dia sangat terkejut. Peluk anak itu dan tanyakan pada suaminya. Saat ini, militer juga datang untuk mengambil bayi tersebut. Pria itu ingat janjinya kepada gadis itu. Hanya bisa mengatakan bahwa anak ini milik dia dan pacar gelapnya. Sang istri tahu bahwa dia telah dikhianati. Dia sangat patah hati. Tetangga tidak berhenti menertawakannya. Sang istri bertanya kepada suaminya apakah ada yang salah dengan dirinya. Kenapa dia mengkhianatinya? Tetapi orang itu tidak dapat jelaskannya. Harus mengurus anak itu sendirian. Sang istri tidak bisa menelan amarah ini. Dia memberitahu suaminya, cepat bawa bayinya ke tempat lain. Hanya dengan begitu keluarga beranggotakan 3 orang itu dapat terus hidup bersama. Kalau tidak, dia harus meninggalkan rumah ini. Tidak menyangka suami itu mau menggendong bayi itu pergi. Tetapi sang istri memanggilnya kembali. Akhirnya mereka berunding. Dia dapat menerima bayi yang tinggal di rumah ini. Tapi dia tidak akan membesarkan bayi itu sebagai anaknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, bocah Kan berusia 6 tahun. Hobinya adalah berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Adik laki-laki Shaun juga sangat sayang dengan kakaknya. Hari itu 2 orang mengambil permata yang bersinar. Untuk membuat ibu bahagia. Kan diam-diam meletakkan batu itu di wastafel ibunya. Sang ibu mengira ini adalah hadiah Shaun untuknya. Jadi mau ke kamar anaknya untuk memberi anaknya beberapa pujian. Tapi melihat senyum Kan. Jadi dia tahu bahwa permata ini diberikan kepada Kan. Lalu dia benci membuang batu itu. Tindakan itu dilihat oleh sang kakek. Dia tidak tahan untuk bertanya kepada sang ibu mengapa dia mendiskriminasi kedua anaknya. Sejak kecil hingga dewasa, sang ibu hanya memberi makan kepada sang adik. Selalu dingin dan acuh tak acuh terhadap Kan. Sang ibu tidak tahan lagi. Bicaralah Kan bukan anaknya sendiri. Kan selalu berpura-pura tidur mengetahui kebenaran. Anak laki-laki itu diam-diam menyeka air matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa ibunya tidak mencintainya. Untuk menghibur Kan, keesokan harinya, kakek membawa kedua bersaudara itu ke festival menembak panah di desa. Entah kenapa begitu Kan melihat busur dan anak panah, dia langsung tertarik. Ada banyak cermin reflektif yang tergantung di depan.
Semua pemain terkena cahaya yang terpantul di mata mereka, sehingga akurasi saat pengambilan bidik tidak tinggi. Kan dengan cermat mengamati kondisi di sekitar, lalu lihat arah angin berkat bendera yang berkibar, dan reflektivitas cermin perunggu di dekatnya. Lalu anak laki-laki itu maju dan mengambil busurnya, lalu tembak panah ke cermin perunggu, memanfaatkan kekuatan benturan, menembak panah ke sasaran. Penyelenggara berpikir bahwa membiarkan seorang anak menang akan sangat memalukan, lalu menyalahkan Kan karena selingkuh. Dia berkata sambil menghunus pedangnya, ingin memberikan pelajaran. Kakek segera berlari keluar untuk berdamai dan membawa keduanya pergi. Tapi saat pulang, Kan dipukuli oleh ibunya. Sang ibu menegur Kan karena membahayakan adiknya. Kan melihat pergelangan tangannya dipegang oleh ibunya. Dia sedikit bahagia, karena ini adalah pertama kalinya ibu menyentuhnya. Kini sang suami mengetahui perilaku istrinya. Sang istri melihat suaminya masih membela anak itu, dengan sangat marah mengusir Kan dari rumah. Kan membelai pergelangan tangan yang baru saja disentuh ibunya. Tertawa sangat bahagia. Jadi beginikah kehangatan seorang ibu? Bocah itu mendaki gunung tinggi yang berbahaya, hanya untuk menemukan bunga teratai salju berusia 1000 tahun. Tetapi bunga teratai salju hanya mekar pada jam 3 pagi. Agar tidak ketinggalan waktu untuk memetik bunga, bocah itu hanya bisa memukul tangannya dengan batu agar dirinya tetap terjaga. Beberapa hari yang lalu Kan memenangkan lomba tembak panah. Setelah itu, dia sangat senang mengajak adiknya Shaun untuk berlatih menembak. Kali ini, anak-anak nakal di desa juga ikut memprovokasi. Mereka mengatakan Kan hanyalah seorang budak rendahan, tidak layak untuk menembakkan panah. Shaun berpikir bahwa pahlawan itu didasarkan pada kekuatan, bukan pada status. Biarkan bocah itu menembakkan panah untuk membuktikan kemampuannya. Bocah itu menyaksikan ikan itu melompat-lompat tanpa henti. Akhirnya mengakui kekalahan. Kedua bersaudara itu tidak bisa menahan tawa. Bocah itu diam-diam membenci di dalam hatinya, mengatakan ini kepada ayahnya yang adalah pemimpin. Keesokan harinya pemimpin datang mencari kedua saudaranya untuk membalas dendam, membuat dua bersaudara mencium jari kaki putra mereka untuk meminta maaf. Kan ingin melindungi saudaranya, harus menanggung penghinaan berlutut. Kakek muncul tepat waktu ini, sarankan untuk membiarkan dua anak bersaing kemampuan. Tapi pemimpin itu berkata dengan arogan, status seorang budak tidak layak untuk memegang busur dan anak panah, membuat Kan menembakkan panah dengan kakinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Kan adalah anak dari Dewa Matahari. Kan mengangkat busur dan anak panahnya dengan kakinya, membidik tepat sasaran, menembakkan anak panah menembus ikan. Pemimpin kalah dari Kan, jadi dia membencinya di dalam hatinya. Di malam hari, kirim bawahan untuk menangkap keluarga Kan. Menyaksikan kakek disiksa sampai berlumuran darah, Kan harus menyerahkan busur untuk melindungi semua orang. Tetapi pemimpin menginginkan lengan Kan. Tidak ada lagi lengannya, lihat apakah dia bisa sombong lagi. Tapi kakek malah memotong tangannya alih-alih Kan. Melihat Kan menangis sangat menyakitkan. Pemimpin baru dengan senang hati puas pergi. Sang ibu mengira semua ini disebabkan oleh Kan. Jadi dia mengambil pisau itu dan meletakkannya di depan dadanya, memaksakan untuk memilih antara terus menembakkan panah atau memilih keluarga ini. Kan buru-buru menyambar pisau yang dipegang ibunya. Di bawah paksaan yang tak tertahankan, bocah itu setuju untuk tidak menyentuh busur lagi di masa depan. Tapi ibu masih belum puas. Memegang kapak, berikan kepada Kan untuk memotong busur dan anak panah. Kan melihat busur favoritnya, kemudian menebasnya. Pada saat ini, ada guntur keras di langit. Tidak ada pilihan lain untuknya. Dia hanya melindungi keluarganya saja. Orang yang dia cintai terluka karena dia hari ini. Kan memegang busur patah, berlutut untuk memohon pada ibu, jangan tinggalkan dia sendiri. Seluruh keluarga meninggalkan desa itu dengan sedih. Tak disangka di tengah jalan sang ibu terkena panah beracun.
Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah bunga salju berusia ribuan tahun di gunung yang tinggi. Melihat ibunya sekarat, Kan memutuskan untuk memetik sendiri bunga itu. Adik laki-laki Shaun memberikan busur yang patah itu kepada kakaknya. Sehari sebelumnya, dia menyerahkan busur dan anak panahnya untuk melindungi keluarganya. Hari ini dia harus memegang busur dan anak panah untuk melindungi semua orang. Kan menyeka air matanya. Ambil busur yang rusak dan perbaiki. Menyeberangi sungai dan mencapai kaki gunung. Tubuh kecil tapi kemauan yang kuat. Dia akhirnya berhasil mencapai puncak gunung. Dia tidak berani lambat, dengan cepat menemukan bunga teratai salju. Tetapi menyadari bahwa bunga itu belum mekar. Hanya menunggu hingga 3 jam agar bunga mekar sebelum dipetik. Hari-hari mengembara tanpa henti membuat Kan sangat lelah. Agar dia tidak melewatkan waktu saat bunga bermekaran, bocah itu hanya bisa memukul tangannya dengan batu untuk tetap sadar. Untungnya, bocah itu bisa memetik bunga teratai salju. Bergegas melewati jeram, membawakan bunga itu untuk ibunya. Dia diam-diam menatap ibunya. Ketika ibu membuka matanya, Kan juga tersenyum. Mengetahui bahwa Kan tidak keberatan dengan bahaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sang ibu merasa sangat malu. Mengatakan bahwa dia belum memenuhi tanggung jawab seorang ibu. Adapun Kan, dapat mendengar kata-kata ini, dia sudah puas. Seluruh keluarga melanjutkan perjalanan. Sang ibu memandangi lengan Kan yang berdarah tanpa henti. Merasa sangat sedih. Selama ini dia tidak melakukan apapun untuk Kan. Sang ibu dengan lembut mengangkat tangan Kan untuk meniup. Kan sangat senang melihat ibunya. Lalu pura-pura tidur, untuk bisa merasakan kasih sayang yang mendalam dari ibunya. Inilah cinta yang telah dia dambakan selama 6 tahun terakhir. Pada saat ini, ibu dan putrinya telah sepenuhnya melepaskan permusuhan sebelumnya. Setelah beberapa hari perjalanan tanpa henti, mereka akhirnya sampai di kota baru. Di sini, Kan bisa menjalani kehidupan yang diinginkannya.